Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Indah dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 SMP Negeri 1 Beringin. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pidato persuasif. Tema yang akan kita angkat adalah pesona wisata Radesa. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pidato persuasif. Namun sebelumnya, marilah kita awali kegiatan kita hari ini dengan berdoa bersama. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa berjalan dengan lancar dan tujuan yang akan kita capai bisa tercapai. Baiklah, untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada modul 2, yakni tentang pidato persuasif, ada 2 kegiatan belajar yang akan kita lakukan. Kegiatan belajar yang pertama, yaitu tentang struktur pidato persuasif. Sedangkan kegiatan belajar yang kedua, yakni tentang ciri kebahasaan pidato persuasif. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalian harus bisa mengidentifikasi struktur pidato persuasif dan menunjukkan buktinya. Yang kedua, kalian diminta untuk mengidentifikasi ciri kebahasaan pidato. Dan yang ketiga, menentukan kalimat yang mengandung ciri kebahasaan pidato persuasif. Anak-anak, sebelum kita menganalisis struktur pidato persuasif, mari kita memahami terlebih dahulu pengertian pidato persuasif. Pidato persuasif merupakan pidato yang digunakan untuk meyakinkan audiensi atau pendengar yang dilengkapi dengan data dan argumen atau alasan sehingga mereka mau melakukan sesuatu atau mengikuti ajakan pembicara. Untuk lebih jelasnya, marilah kita saksikan tayangan pidato persuasif berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lenzi, siswa kelas 9I SMP Maju Berprestasi. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang berbahagia, puji syukur kita ucapkan pada Ilahi Robbi yang senantiasa memberikan nikmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat merasakan nikmat yang begitu luar biasa. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini, saya akan berpidato tentang pesona Radesa Wisata Bontang.
Anak-anak, demikian tadi contoh pidato persuasif. Dari pidato persuasif tersebut, sekarang marilah kita analisis struktur pidatonya. Struktur pidato persuasif terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah pembukaan. Pada pembukaan ini ada 4 hal yang harus dimuat di dalamnya. Yang pertama adalah salam. Bisa berbunyi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian yang kedua, perkenalan. Dicontohkan dalam teks tersebut, perkenalkan, saya Lindsay, siswa kelas 9E SMP Maju Berprestasi. Bagian yang ketiga adalah kata-kata sapaan. Ini bisa berbunyi misalnya, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang berbahagia. Sedangkan bagian pembukaan yang terakhir adalah puji syukur. Contoh, puji syukur kita ucapkan pada Ilahi Robbi yang telah memberi rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat merasakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu luar biasa. Anak-anak, untuk bagian yang kedua yakni inti pidato persuasif. Pada inti pidato persuasif ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah pernyataan posisi. Apa itu pernyataan posisi? Pernyataan posisi merupakan pendapat atau pendirian yang digunakan penulis untuk mengulas suatu persoalan. Misalnya, apa posisi pelaku pidato terhadap suatu persoalan? Apakah menjadi korban, ahli, atau hanya seseorang yang peduli terhadap persoalan itu? Nah, dari contoh pidato tersebut, penulis berposisi sebagai orang yang peduli terhadap radesa wisata. Hal ini tertulis dalam kalimat berikut. Destinasi wisata ini merupakan salah satu tempat tujuan wisata yang sangat layak untuk dikunjungi. Nah, di sini penulis peduli terhadap radesa wisata sehingga merekomendasi pada kita untuk datang ke tujuan wisata ini. Sedangkan inti pidato persuasif yang kedua adalah pernyataan argumentasi. Pernyataan argumentasi adalah pernyataan yang dibuat harus dijelaskan secara logis dan dibuktikan dengan alasan, contoh, bukti pakar, foto, data, atau informasi statistik yang kuat. Dari contoh pidato persuasif tersebut, di sini dilihat ya. Tadi pernyataan posisinya berbunyi, destinasi wisata ini merupakan salah satu tempat tujuan wisata yang sangat layak dikunjungi. Nah, penulis atau pembicara harus memberikan argumentasi mengapa wisata ini merupakan salah satu tempat yang layak untuk dikunjungi. Pembicara memberikan argumentasi sebagai berikut. 1. Di radesa wisata bisa mengunjungi replika Menara Eiffel yang menjulang setinggi kurang lebih 38 meter dan lebarnya 12,5 meter yang mirip Menara Eiffel di Paris yang berada di atas Rawapening. Yang kedua, kita bisa naik perahu berkeliling menjelajahi Rawapening. Yang ketiga, bersantap sambil menikmati indahnya pemandangan radesa wisata. Anak-anak, inti pidato persuasif yang ketiga adalah pernyataan penguatan posisi. Pada bagian ini, letak argumentasi ditonjolkan untuk memperkuat posisi. Argumen dikembangkan secara logis dan didukung oleh bukti-bukti, tidak hanya berdasarkan emosi dan intuisi. Tabel, gambar, diagram, atau foto bukti dari data sumber dapat digunakan juga untuk menghasilkan pernyataan yang lebih kuat.
Contoh pernyataan penguatan posisi. Pada awal pidato, pembicara menyatakan bahwa Radesa Wisata layak untuk dikunjungi. Nah, maka pada pernyataan penguatan posisi ini dikuatkan lagi pada kalimat seperti ini. Yuk kita ke Radesa Wisata yang begitu memesona. Nah, kemudian diberi argumennya ditonjolkan lagi. Misalnya seperti ini, dari atas replika Menara Eiffel, kita akan disuguhi dengan panorama rawa-pening yang menawan. Apalagi di suasana senja seperti ini, saat suasana cerah, berpadu dengan birunya langit, air rawa-pening, dan hijaunya tumbuhan air. Sedangkan bagian ketiga dari pidato persuasif adalah penutup pidato persuasif. Pada penutup pidato persuasif, ada 3 hal yang harus ada di dalamnya. Yang pertama adalah simpulan. Contohnya, teman-teman, Radesa Wisata memang merupakan salah satu destinasi wisata yang patut dikunjungi. Di objek wisata ini, kita dapat menikmati panorama alam yang begitu indah. Kita juga bisa melakukan aktivitas yang menyenangkan. Bagian yang kedua adalah ucapan terima kasih. Contoh, teman-teman, kiranya cukup sekian dulu ya yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Bagian yang ketiga adalah salam. Bisa berbunyi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, dari pembahasan kita bisa kita simpulkan beberapa hal. Yang pertama adalah struktur pidato persuasif terdiri atas 3 hal. Yang pertama, pembukaan, mengandung bagian salam pembuka, perkenalan, ucapan penghormatan atau kata-kata sapaan dan ucapan syukur. Bagian yang kedua, isi. Di dalam isi pidato persuasif harus memuat pernyataan posisi, pernyataan argumentasi, dan penguatan pernyataan posisi. Yang ketiga adalah penutup pidato. Di dalam penutup pidato harus memuat kesimpulan, permintaan maaf, dan salam penutup. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas ya tentang struktur pidato persuasif? Untuk mengetahui kalian sudah paham atau belum tentang struktur pidato persuasif, kalian harus menjawab evaluasi yang ada di modul kalian. Pada modul kalian sudah tersaji teks pidato persuasif tentang Radesa Wisata. Kalian diminta untuk menganalisis struktur pidato persuasif. Misalnya salam. Kalian bisa menuliskan salam tersebut di kolom berikut ini. Misalnya salam berbunyi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal kalian tulis di kolom ini. Perkenalan, tuliskan di kolom ini juga. Begitu seterusnya sampai dengan salam penutup. Ya. Begitu anak-anak ya, sudah jelas? Baiklah, kalau sudah jelas, marilah kita lanjutkan pada kegiatan belajar kedua, yakni tentang ciri kebahasaan pidato persuasif. Ciri kebahasaan pidato persuasif adalah sebagai berikut. Yang pertama, nominalisasi atau pembendaan. Nominalisasi adalah proses tata bahasa yang mengubah kata benda, kata kerja, dan kata sifat menjadi kata benda. Contoh, pengelola Radesa Wisata memberlakukan protokoler kesehatan bagi pengunjung. Kalimat B, pemberlakuan tersebut melegakan masyarakat. Kalimat A dan kalimat B saling berhubungan melalui pengubahan kata pemberlakuan yang merupakan kata kerja
diubah menjadi pemberlakuan yang merupakan kata benda. Anak-anak, nominalisasi atau pembendaan dapat dilakukan dengan membubuhkan imbuhan gabung ke an, pean, atau akhiran an. Misalnya contoh, kata cantik ini kata sifat. Bila kita beri imbuhan ke an akan menjadi kecantikan. Ini menjadi kata benda. Jadi dari kata sifat berubah menjadi kata benda. Yang kedua, misalnya kata ajar, ini adalah kata kerja. Kita beri imbuhan poan sehingga menjadi pelajaran. Jenis katanya menjadi kata benda. Jadi dari kata kerja berubah menjadi kata benda. Begitu juga dengan kata gambar, ini kata benda, diberi imbuhan an menjadi gambaran yang juga berubah menjadi kata benda. Jadi maksudnya gambar menjadi gambaran itu adalah kata benda ke kata benda. Anak-anak, ciri yang kedua bahwa pidato persuasif itu mengandung kata ganti orang atau pronomina. Biasanya kata ganti orang yang digunakan dalam pidato persuasif adalah dia, kita, mereka, kalian, bangsa, warga negara, dan sebagainya. Contoh, di Radesa Wisata, kalian bisa menikmati panorama alam yang indah. Kalian adalah kata ganti orang kedua. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah paham tentang ciri kebahasaan pidato persuasif? Baik, untuk mengetahui pemahaman kalian tentang ciri kebahasaan pidato persuasif, kalian harus mengerjakan evaluasi yang ada di LKPD kalian. Di LKPD kalian terdapat teks pidato persuasif masih dengan tema yang sama, yakni Radesa Wisata. Kalian cari ciri-ciri kebahasaannya. Misalnya, kata benda abstrak. Nah, kalian mencari kalimat yang mengandung kata benda abstrak. Misalnya, keunikan Menara Eiffel di sana adalah latar belakang Danau Rawapening. Nah, keunikan ini merupakan kata benda abstrak. Begitu seterusnya ya, sampai nomor 10. Anak-anak, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Tetap bersemangat, selalu jaga kesehatan, dan jangan lupa berdoa. Insya Allah kesuksesan selalu bersama kita. Selamat berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.